Hello, my student. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan jenis hewan. Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3. Proses pertumbuhan hewan ataupun makhluk hidup lainnya dari sebelum lahir sampai tumbuh dewasa, lalu berkembang biak hingga akhirnya mati, begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang, disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Berbeda dengan manusia dan tumbuhan, hewan memiliki daur hidup yang beragam dan berbeda tiap jenisnya. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya, seperti kucing, ayam, dan burung. Ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk, seperti kupu-kupu, lebah madu, katak, dan beberapa hewan lainnya. Oke, apakah kalian penasaran bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan atau siklus daur hidup pada hewan? Nah, jika iya, mari dengarkan penjelasan berikutnya yang akan Ibu berikan. Keep watching. Tahapan pertumbuhan atau daur hidup pada ayam dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Setelah menjadi ayam dewasa, terjadi perubahan pada warna bulunya. Saat dewasa, ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan betina. Pada kepala ayam jantan akan tumbuh jengger yang lebih besar dibandingkan ayam betina. Jengger adalah daging atau balung yang tumbuh di atas kepala ayam. Dan di bawah paru akan tumbuh pial. Pial adalah cuping merah yang lembut pada dagu atau telinga ayam. Pada kakinya tumbuh pula taji. Taji adalah bagian yang keras dan runcing pada kaki ayam. Ayam jantan dan betina dewasa pun memiliki tinggi yang berbeda. Ayam jantan memiliki tubuh lebih tinggi dari ayam betina. Bulu ekornya pun lebih panjang dari ayam betina. Faktor pertumbuhan ayam agar tumbuh dan berkembang dengan baik, ayam perlu diberi makan, minum, dan vitamin secara teratur, serta diberi tempat tinggal berupa kandang yang bersih dan sehat. Hal ini bukan hanya untuk ayam saja, tetapi juga bisa untuk hewan peliharaan lainnya. Jika ayam tersebut tidak dirawat dengan baik, maka tubuh ayam itu akan menjadi kurus dan bulunya gampang rontok. Akibatnya, ayam akan mudah sakit. Jika ayam baik yang sakit, manusia akan mengalami kekurangan sumber bahan makanannya dan akan mengakibatkan timbulnya bakteri atau kuman pada kandang sehingga akan menimbulkan penyakit. Hal tersebut berlaku untuk semua hewan peliharaan yang tidak dirawat dengan baik. Mereka akan menjadi mudah jatuh sakit dan badan mereka akan kurus. Nah, kalian bisa lihat contoh hewan yang tak terawat kelihatannya seperti apa dari foto ayam yang ibu berikan ini. Kalian bisa lihat dia mengalami kerontokan pada bulunya. Badannya pun tidak terlalu besar. Nah, hal ini akan terjadi juga pada hewan-hewan yang lainnya jika ia tidak dirawat. Apalagi hewan peliharaan, jika tidak dirawat, dia akan mengalami kerontokan bulu, badannya akan mengalami penurunan berat badan, dan dia akan mengalami stres dan akan mengakibatkan kematian pada hewan tersebut. Jadi, jangan lupa untuk merawat hewan peliharaan yang kamu punya, oke? Oke, balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang daur hidup pada hewan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang daur hidup pada burung. Pertama, burung dewasa bertelur. Kemudian, anak burung menetas dari telur dan tumbuh. Nah, setelah itu, anak burung tumbuh menjadi burung dewasa. Sama seperti ayam, setelah burung menetas, ia tidak berubah bentuknya atau wujudnya. Jadi, anak burung dan induk burung bentuknya sama. Hanya bedanya jumlah bulu yang mereka
miliki. Contoh hewan lainnya yang pada saat dilahirkan mirip dengan induknya adalah kelinci. Daur hidup kelinci yang pertama, induk kelinci melahirkan anak kelinci. Lalu anak kelinci yang baru dilahirkan tumbuh menjadi kelinci muda. Setelah itu, kelinci muda akan tumbuh menjadi induk kelinci. Sama seperti kelinci, kucing pun terlahir seperti induknya. Daur hidup kucing dimulai dari kucing dewasa melahirkan anak kucing, lalu anak kucing akan tumbuh menjadi kucing muda, kemudian kucing muda akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Hewan berikutnya yang seperti induknya setelah menetas adalah belalang. Daur hidup belalang dimulai dari belalang dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas, keluarlah yang namanya nimfa atau belalang muda. Belalang muda atau nimfa kemudian tumbuh menjadi belalang dewasa. Contoh hewan berikutnya yang mirip dengan induknya saat menetas adalah ikan. Daur hidup ikan dimulai dari ikan dewasa yang bertelur, kemudian telur menetas menjadi larva ikan, yang kemudian larva ikan akan tumbuh menjadi ikan muda, dan setelah itu ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Oke, sekarang ibu mau memberitahu kalian bahwa hewan yang melahirkan pasti akan mirip dengan induknya saat dilahirkan. Tetapi berbeda dengan hewan yang bertelur. Saat telur menetas, hewan ada yang mirip dengan induknya, ada yang tidak mirip dengan induknya. Nah, tadi kan udah ibu jelaskan hewan apa saja yang pada saat menetas mirip dengan induknya. Nah, walaupun masih banyak lagi contoh hewan lainnya, tapi tidak bisa ibu jabarkan satu-satu, kalian bisa mencari tahunya sendiri. Nah, sekarang ibu akan memberitahukan kalian hewan apa saja yang saat menetas tidak mirip dengan induknya. Oke, jika kalian penasaran, mari saksikan video penjelasan yang berikut ini. Salah satu hewan yang pada saat menetas tidak mirip dengan induknya adalah kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu dewasa yang bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat, lalu ulat akan berubah menjadi kepompong. Pada saat kepompong cukup pada usianya, akan keluar kupu-kupu muda dari dalam kepompong. Selanjutnya, kupu-kupu muda akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh hewan selanjutnya adalah lebah. Daur hidup lebah dimulai dari lebah dewasa yang bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi larva. Setelah itu, larva akan berubah menjadi kepompong. Lalu, lebah dewasa akan berusaha keluar dari dalam kepompong pada saatnya. Setelah itu, lebah akan bisa terbang bebas. Contoh hewan selanjutnya adalah nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi larva, lalu larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong, yang kemudian nyamuk dewasa akan keluar dari dalam pupa tersebut. Selain hewan-hewan tersebut, masih banyak lagi hewan yang pada saat menetas tidak mirip dengan induknya, seperti katak, capung, lalat, dan lain-lain. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tentang pertumbuhan hewan atau daur hidup hewan, apakah kalian menyadari bahwa setiap hewan memiliki ciri khasnya masing-masing? Oke, karena kalian sudah menyadarinya, oleh sebab itu, ibu mau memberitahukan bahwa hewan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan ciri khas mereka masing-masing. Antara lainnya, yang pertama, unggas atau yang disebut aves. Yang kedua, mamalia. Yang ketiga, ikan atau bisa disebut pisces. Yang keempat, amfibi. Yang kelima, serangga. Ibu hanya akan membahas tentang 5 jenisnya saja yang seperti ibu sebutkan sebelumnya. Karena sebenarnya jenis hewan itu ada banyaknya, lebih dari 5.
Tapi saat ini Ibu hanya akan menjelaskan 5 saja terlebih dahulu. Yang pertama, unggas atau aves, yaitu hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu, bernafas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, dan memiliki paruh baik yang panjang ataupun yang pendek untuk mengambil makanannya sebagai pengganti dari mulut, serta semua aves habitatnya atau tempat hidupnya berada di darat. Contohnya ada ayam, burung, penguin, ayam kalkun, bebek atau itik, burung unta, dan semua jenis burung lainnya. Yang kedua, jenis hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Karena menyusui anaknya berarti memiliki kelenjar susu, bernafas menggunakan paru-paru, dan seluruh tubuhnya ditumbuhi oleh rambut, berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, memiliki gigi taring maupun gigi geraham, serta tidak semua mamalia habitatnya di darat. Ada juga yang habitatnya di air. Contoh hewan mamalia yang habitatnya ada di darat adalah kelinci, kucing, kuda, dan hewan lainnya yang memiliki kelenjar susu serta berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu, hewan mamalia yang habitatnya ada di air ada paus, lumba-lumba, dan hewan lainnya yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan memiliki kelenjar susu serta bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, ikan atau Pisces, yaitu hewan yang memiliki sirip yang berfungsi sebagai alat gerak, bernafas menggunakan insang, berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, dan habitatnya ada di air, baik air tawar maupun air asin. Contoh ikan yang habitatnya berada di air tawar ada ikan mas, ikan gurame, dan ikan lele. Lalu, untuk contoh ikan yang habitatnya berada di air asin atau air laut, ada ikan cakalang, ikan pari, dan ikan hiu. Jenis hewan berikutnya adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air, bernafas menggunakan insang dan paru-paru, serta ada yang bernafas bergantian dengan menggunakan kulit dan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Contoh hewannya ada katak, salamander, dan kodok. Yang terakhir ada jenis serangga. Serangga merupakan hewan yang dapat terbang, memiliki 3 pasang kaki, yang artinya jumlah kakinya ada 6, dan memiliki sepasang antena. Serangga biasanya berukuran kecil, seperti nyamuk, kupu-kupu, lebah madu, dan belalang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.